Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan gua Puja Deswitasari. Hari ini gua bakal cerita tentang kisah Talut yang sedang kalut. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa banyak intro karena gue nggak terlalu suka intro, let's get it! Talut adalah nama Raja Bani Israel. Ia telah membagi kerajaannya menjadi dua bagian. Sebagian wilayahnya diserahkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang telah menjadi menantunya. Nabi Daud yang sangat berjasa karena telah mengalahkan Jalut, yaitu seorang panglima tentara musuh yang sangat ditakuti. Bani Israel lebih menyukai Nabi Daud daripada Talut. Mereka bahkan berniat untuk menyingkirkan Talut. Nabi Daud lebih berhak atas kerajaan Bani Israel, kata mereka. Dialah yang telah menyingkirkan musuh besar Bani Israel. Talut yang menyadari hal ini, kemudian ia menjadi kalut, khawatir akan tersingkir dari kerajaannya. Timbullah niat jahatnya, ia ingin membunuh Nabi Daud. Talut menemui anak perempuannya yang bernama Mikal. Mikal adalah istri Nabi Daud alaihissalam. Daud menghasut rakyatnya untuk melawanku, kata Talut. Ia harus disingkirkan. Bantulah ayahmu ini, kata Talut. Tidak, ayah, kata Mikal. Daud itu seorang utusan Allah. Tidak mungkin dia melakukan hal yang buruk begitu. Dia mengajarkan kebaikan bagi kaumnya. Kau harus membantuku untuk menyingkirkannya. Kalau tidak, kau sendiri akan kubunuh, kata Talut. Baiklah ayah, berilah aku waktu. Nanti akan kukabari kapan ayah bisa membunuhnya, kata Mikal. Pada akhirnya, Mikal menceritakan maksud ayahnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Aku tahu ayahmu sudah berkali-kali berusaha membunuhku. Ia sengaja mengirimku untuk menyerang musuh-musuh yang kuat dan berbahaya. Maksudnya agar aku terbunuh di medan perang. Namun Allah menghendaki aku hidup, kata Nabi Daud. Pada suatu malam, Mikal menemui ayahnya. Kalau ayah akan membunuh Nabi Daud, inilah saatnya, kata Mikal. Datanglah ayah ke kamarnya membawa pedang. Ayah akan mudah membunuhnya ketika ia sedang tidur nyenyak. Talut kemudian mengambil pedangnya. Ia menyelinap ke kamar Nabi Daud alaihissalam. Dilihatnya seorang terbaring di atas tempat tidur bertutupan selimut. Matilah kau Daud, serunya seraya mengayunkan pedang itu. Menyemburlah cairan merah. Bau wangi semerbak memenuhi ruangan itu. Talut pun terkejut. Ketika meninggal pun kau berbau harum, kata Talut. Ketika kau masih hidup, baumu lebih harum lagi. Sungguh kau dalam keadaan yang suci. Talut menangis karena menyesal sekali. Ia telah membunuh orang suci, orang yang diutus Allah untuk membimbing umat manusia. Hatinya semakin kalut. Ia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Pedangnya akan ditancapkan ke dadanya sendiri. Mikal datang bergegas. Ia menangkap tangan Talut yang akan menusukkan pedang ke dadanya sendiri. Mengapa ayah akan bunuh diri? Kata Mikal. Aku sendiri telah membunuh utusan Allah. Kedengkian dan keserakahan telah mendorongku melakukan perbuatan keji ini. Seandainya Daud masih hidup, apa ayah merasa senang? Ya, tetapi mana bisa begitu? Itulah Daud. Talut menoleh ke pintu kamar. Di sanalah berdiri Nabi Daud alaihissalam dalam keadaan segar bugar. Talut meminta ampun kepada Nabi Daud.
Benda yang berada di tempat tidur bertutupan selimut Nabi Daud alaihissalam adalah kantong kulit kambing. Kantong itu diisi dengan khamar atau arak dan diberi wangi-wangian. Mikal yang melakukan itu untuk mengelabui ayahnya. Ketika pedang Talut menyobek kantong kulit itu, menyemburlah kamar yang berbau wangi. Talut menyangka darah Nabi Daud alaihissalam yang menyembur dan berbau wangi semerbak. Itulah kisah pertama dari aku. Yang kedua, aku akan masuk ke cerita yang berjudul 15 Musuh Iblis. Orang tua berwajah bersih datang bertamu ke rumah Rasulullah. Orang itu bertongkat, ia berpakaian sangat bagus. "Siapakah Anda ini?" tanya Rasulullah. Beliau merasa belum pernah mengenal laki-laki tua berwajah bersih itu. "Aku adalah iblis," jawab orang itu. Orang itu memang penjelmaan iblis yang sengaja datang menemui Rasulullah. Dengan maksud apa kau menemuiku?" tanya Rasulullah. "Allah memerintahkan aku untuk menemuimu guna menjawab semua pertanyaan yang akan kau ajukan." Rasulullah kemudian bertanya kepada iblis, "Hai iblis, berapa banyakkah jumlah musuhmu di kalangan umatku?" Iblis menjawab, "Ada 15. "Siapa saja itu?" tanya Rasulullah. "Pertama, engkau sendiri ya Muhammad. Kedua, imam atau pemimpin yang adil. Ketiga, orang kaya yang tawadu atau merendahkan diri. Yang keempat, pedagang yang jujur. Kelima, orang alim yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Yang keenam, orang mukmin yang memberi nasihat. Yang ketujuh, orang mukmin yang penuh kasih sayang. Kedelapan, orang mukmin yang cepat bertaubat. Yang kesembilan, orang yang menjauhkan diri dari segala yang haram. Kesepuluh, orang mukmin yang selalu dalam keadaan suci. Yang ke-11, orang mukmin yang dermawan dengan banyak bersedekah. Ke-12, orang mukmin yang berbudi pekerti baik. Yang ke-13, orang mukmin yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ke-14, orang yang hafal Al-Quran dan selalu membaca kitab suci itu. Dan yang terakhir, orang yang selalu mengerjakan sholat pada waktu malam ketika orang lain sedang tidur." Kemudian Rasulullah bertanya, "Lalu berapa banyak temanmu di kalangan umatku?" Iblis menjawab, Temanku ada 10 orang. Siapa saja mereka?" Yang pertama, hakim yang dianiaya atau tidak adil. Yang kedua, orang kaya yang sombong. Yang ketiga, pedagang yang hianat atau tidak jujur. Yang keempat, orang yang suka meminum minuman keras. Yang kelima, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Keenam, pemilik harta riba. Yang ketujuh, pemakan harta anak yatim. Yang kedelapan, orang yang sering meninggalkan sholat. Yang kesembilan, orang kikir yang enggan memberikan zakat. Yang ke-10, orang yang suka berhayal. Nauzubillah. Semua itu adalah sahabat-sahabat yang akrab denganku. Begitulah percakapan antara iblis dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk 15 musuh iblis. Selesai. Itulah sekilas cerita dari aku. Cerita ini aku adaptasi dari sebuah buku karya Sofia Masuri yang berjudul 31 Cerita Bang Daisha. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum.